Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khalid Al-Walid. Ustadz Tabrani Sabirin mau tahu hadisnya Yusuf Mansur. Beliau ini adalah salah satu ustadz yang akhir-akhir ini saya gemari dan saya sukai, karena beliau yang saya tahu satu-satunya ustadz yang berani mengkritisi Yusuf Mansur gitu, tanpa kepentingan dan tanpa embel-embel apapun gitu. Beliau ya mengkritik Yusuf Mansur, ya mengkritik Yusuf Mansur gitu. Dan beliau juga dari beberapa pernyataan-pernyataan yang beliau utarakan di media sosial beliau, yaitu Rumongso Channel. Silakan teman-teman juga subscribe channel beliau. Itu sangat masuk akal dan logis menurut saya mengenai kritikan-kritikan dia kepada Yusuf Mansur. Karena terus terang saja, kalau masih ada yang bilang tabayun-tabayun, saya pikir itu sudah kadaluarsa ya teman-teman. Karena sudah berapa kali, bahkan sebelum kemudian mencuat ke media, Yusuf Mansur ini dicoba untuk didekati oleh orang-orang tersebut. Orang-orang yang ingin masalah ini diselesaikan, masalah dengan umat dikelirkan. Tapi kemudian Yusuf Mansur sendiri, pihak Jam'anul Khatib Mansur sendiri, itu tidak punya itikat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan gitu. Jadi jangan kemudian kritik ke kita masalah tabayun, tapi kritiklah ke pihak Yusuf Mansur, karena mereka yang tidak punya itikat untuk menyelesaikan masalah ini, teman-teman. Lalu kemudian ketika pihak Yusuf Mansur tidak punya itikat untuk bertemu pihak para korban, apakah kemudian kita mendiamkan ini hanya karena embel-embel ada nama Ustadz? Kan tidak begitu juga teman-teman logikanya. Kalau begitu logika yang dipakai, kedepannya ini tidak pernah kita mau ya. Kedepannya akan banyak orang-orang yang menggunakan embel-embel agama untuk menipu orang lain, teman-teman. Embel-embel Ustadz tidak menjadikan kemudian orang itu kebal hukum, kebal kritikan, teman-teman. Karena Rasulullah SAW sendiri berkata bahwa jika Fatimah anaknya sendiri mencuri, maka dia sendiri akan memotong tangannya, teman-teman. Apalagi kemudian selain Rasulullah SAW tidak ada yang maksum, tidak ada yang dijamin kebenarannya gitu. Semua kemudian manusia biasa, teman-teman. Oke? Sekali lagi saya katakan adalah bahwa embel-embel Ustadz, embel-embel agama di depan nama seseorang tidak membuat orang tersebut kebal hukum gitu. Lalu kenapa hari ini hanya beliau Ustadz Tabrani yang berani mengkritisi Yusuf Mansur? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu kepentingan apa yang ada di sana, teman-teman. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka pertimbangkan, teman-teman. Yang jelas mendiamkan kezaliman adalah salah satu kezaliman juga, teman-teman. Apalagi kamu mampu melakukannya ya. Kamu punya wewenang, kamu punya kekuatan untuk melakukannya gitu, untuk merubah sesuatu dengan tanganmu, tapi kamu tidak lakukan, maka ingatlah akan janji Allah, teman-teman. Ingatlah semua itu. Jangan kemudian enak-enak tidur di kasur empuk, enak-enak menikmati hidup, lalu kemudian berpikir kalau mengganggu orang lain mungkin takut hidupnya diganggu juga gitu. Jadi kemudian mendiamkan kemungkaran. Padahal amar ma'ruf nahi mungkar itu, nahi mungkarnya itu yang kadang sering kita lupakan, teman-teman. Oke, kita lanjut simak penuturan dari Ustadz Tabrani Sabirin. Mau tahu hadisnya Yusuf Mansur? Judul dari channel YouTube beliau. Para pemirsa, dalam urusan duit itu manusia bisa berubah menjadi sangat buas dan sadis. Dalam cerita hidup Yusuf Mansur ini, dia sering sekali menampilkan bagaimana sadisnya kehidupannya gitu. Bisa juga dia tidak pernah mengenal kasihan atau hibah kepada orang lain. Jadi jangan dilihat, wah ini kan ustadz, kasihanilah. Gitu. Tapi bagaimana di balik itu Yusuf Mansur telah memainkan peran dengan sangat sadis dan tidak mengenal rasa kasihan. Sekarang setelah masyarakat sadar, dia berjuang untuk mendapatkan hak-haknya. Ada yang sudah dapat sebagian dan ada yang tidak ditanggapi sama sekali. Gitu. Malah sudah melapor ke polisi pun dia tidak bergeming. Didatangi rumahnya, dia nggak ada urusan. Di mubahalah malah dia nantang. Mana itu efek mubahalah kepada dirinya? Begitulah kira-kira Yusuf Mansur menantang gitu. Malah Tuhan aja dia tantang gitu. Yang benar ente Tuhan, kira-kira begitu. Kalau begitu berani nggak dia membuat sumpah palsu atau cerita-cerita palsu? Pasti berani. Dengan berani dia mengatakan itu Nabi Muhammad datang ke kamarnya. Ngomong. Dengan berani dia mengatakan dia telah berbicara dengan Tuhan. Dengan berani dia mengatakan Nabi Muhammad ikut ke mobilnya. Nah ini
ketika dia terdesak dengan enteng itu kan candaan. Masalah akidah kok canda-canda. Nah, sekarang saya mau melihatkan bagaimana Yusuf Mansur itu berkasus dengan beberapa jemaah. Ini ada cerita begini. Orang-orang itu kan ingin membangun masjid atau madrasah, maka satu kali di daerah Jogja itu pengen mengundang Yusuf Mansur. Tapi saat itu ya entah bagaimana ceritanya, jemaah ini hanya membuat meminta sedekah kepada masyarakat dengan membawa-bawa nama Yusuf Mansur. Dia menyebut ini berkoordinasi dengan Kiai Yusuf Mansur atau Ustadz Yusuf Mansur. Karena saat itu popularitasnya sangat tinggi, itu tidak sampai 2 bulan, itu banyak sekali orang memberi sumbangan. Kalau tidak salah saat itu sudah terkumpul uang hampir 200 juta rupiah. Tapi apa yang terjadi gitu? Yusuf Mansur tahu, wah ini nama gue dijual-jual ini, kira-kira gitulah. Dia datang ke daerah itu, dia lapor polisi. Nah, polisi pun bertindak dalam waktu yang secepatnya. Maka pengurus masjid itu ditangkap. Ditanya, diinterogasi, ya pengurus bilang dapat uang 200 jutaan. Uangnya ini untuk pembangunan masjid. Terus apakah Yusuf Mansur kasihan dengan cara itu gitu? Enggak. Dia malah dengan sadis mengatakan serahkan uang itu kepada saya semuanya, baru nanti perjanjian berikutnya bisa kita sepakati. Betapa kagetnya itu jemaah tadi, wah begini amat ya gitu. Pikir orang tuh ya bagi 2 lah gitu kan, separuh buat ustadz, separuh buat bangun masjid gitu. Terus Mansur nggak ada, ente jual-jual namanya. Sekarang ente kembalikan uang itu atau masuk penjara gitu. Maka di depan polisi orang itu mengembalikan uang atau menyerahkan uang yang 200 jutaan ini. Nah, dari uang 200 jutaan ini baru setelah itu pengurus masjid dibikin perjanjian tidak akan mengulangi lagi perbuatannya membawa-bawa nama Yusuf Mansur. Jadi uang yang tadi itu dia raup, dia bawa itu. Dia bawa. Dengan tidak ada itu urusan masjid, kayak urusan apa, kayak nggak ada peduli dia. Sama kayak sekarang nih, gempa misalnya minta, nggak ada peduli dia. Atau anaknya TKI di Hong Kong misalnya nih, mau operasi. Coba aja dulu dia telah nyumbang, telah sedekah selama 8 tahun ke Yusuf Mansur gitu. Coba aja datang. Ustadz, anak-anaknya lagi operasi nih, coba aja nanti. Ya kalau sekarang mungkin mudah-mudahan dia bantu, tapi kalau dulu nggak ada tuh. Begitu dia. Jadi begitu sadisnya dia dalam kehidupan gitu. Dapat juga kita lihat lagi orang-orang yang sudah dia rayu-rayu itu ada yang nyumbang mobil Kijang gitu. Ada seorang tukang pekerjaannya itu industri apa itu? Ya kaos. Membuat sablon dan menjual. Ketika itu duitnya banyak. Dia pernah jumpa saya itu. Begitu dia terpedaya dengan cara Yusuf Mansur, dia serahkan 1 mobil Kijang. Mobil Kijang ini masih kredit. Diserahkan. Yusuf Mansur, mana surat-suratnya? Masih kredit. Nanti serahin saya ya. Iya. Tiap bulan dicicil mobil. Dilalah setelah mobil selesai, BPKB diserahkan. Lalu suatu hari, ya berjalan waktu kan hidupnya macam ya. Usahanya ini hancur. Jadi cerita Yusuf Mansur tadi kan kalau sedekah sepeda dapat motor. Sedekah motor dapat mobil. Sedekah mobil, ya dapatlah 10 mobil. Harapan kawan ini kan begitu. Dia datang ke Yusuf Mansur. Ustaz, ini ceramahnya nggak sesuai ini, Anda miskin sekarang. Tolong bantu dong, nggak 10 juta aja gitu. Wah, cuma seru, aneh ini lagi susah ini. Antum jangan ke aneh dong kalau minta duit. Ujung-ujungnya cuma dikasih oleh Yusuf Mansur, kalau nggak salah dengar ketika itu, apa 5 juta, apa 2 juta gitu. Padahal kawan tadi mau minjam.
Ustaz Mansur nggak ada, aneh nggak ada duit. Jadi Ustaz Mansur ini sudah terkenal nih dalam cerita itu, dia mengenal seperti Bank Mashil gitu. Apa itu Mashil? Mashil itu uang masuk langsung hilang. Jadi kalau udah masuk ke tengah Ustaz Mansur, nggak ada tuh cerita balik-balik itu. Oh, mau cerita pembangunan masjid, pembangunan madrasah, nggak ada. Kecuali nanti cerita daku Darul Quran yang dia punya. Oh itu iya. Atau cerita anaknya nanti sedekah ke bapak, pagi-pagi sedekah, sore-sore dijawab oleh Allah gitu. Cuma buktikan kan nggak bisa, nggak ada gitu. Bisa nggak kita buktikan gitu? Kita sedekah, nanti sore-sore dijawab oleh Allah. Nggak ada. Itu kan ceritanya, sedekah 50 juta ke bapak gitu. Sore-sore udah diganti dengan mobil BMW seri 7 atau seri 5 gitu. Harganya 1 miliar lebih. Ini kan cerita-cerita konyol gitu. Jadi kita lihat ya, itu sosok Yusuf Mansur kalau berhadapan dengan masyarakat. Jadi para pemirsa jangan harap dia punya jemaah masjid, hadir di masjid. Oh, nggak berani dia. Nggak berani dia. Kenapa? Karena memang tujuannya bukan hidup dengan masyarakat. Tujuannya itu mengambil uang atau menghilang. Jadi begitu Yusuf Mansur itu sangat sadis dia. Kalau mau tahu lebih detail lagi, misalnya yang mengalami langsung dan sering ini ya Pak Darso. Pak Darso itu karena sering mengkritik, mengungkap fakta-fakta di seputar Yusuf Mansur, itu dia datangi, dia kirim orang ke rumahnya, keluarganya dia diteror gitu. Bahkan juga pernah Darso itu kalau nggak hati-hati ketika itu mau digerbek oleh orang-orang yang dikirim oleh Yusuf Mansur. Bahkan juga pernah Pak Zaini Mustafa mendampingi Darso untuk melapor ke Mabes Polri atau ke Komda kalau nggak salah ya, ke Polda Metro Jaya. Jadi jangan main melihat dia ini dengan potensi keuangan, karena dia melihat ini pasar gitu, atau dalam bahasa orang Betawi pendaringan. Ini ladang dia untuk mengumpulkan uang dengan tidak perlu bekerja keras. Maka kalau ada orang coba-coba mengambil langkah dia ini, dia akan bilang, "Weh, pendaringan aneh ente ambil, sawah aneh ente cangkul." Gitu. Dia menganggap nih sedekah masjid-masjid itu sebagai apa ya, sawah dia yang mendatangkan hasil yang berlipat-lipat gitu. Orang kalau ke sawah masih ada modal, ini kagak ada modal. Modalnya cerita surga aja, cerita dekat dengan Allah, ada Allah. Dan pandailah cerita-cerita yang cerita-cerita palsu dan cerita fiktif. Berjumpa dengan Rasulullah, jumpa dengan Abu Bakar, sedekahlah kamu, itu gitu. Kalau kita ajak berdiskusi dia nggak akan mau, karena memang referensinya nggak ada. Saya banyak di depan sana buku-buku tentang Yusuf Mansur yang saya kumpulin, ada 18, nggak ada ceritanya ya cerita-cerita ai kalam kalau kata orang Arab, itu kalam farik. Kalau cerita ini ya cuma begitu dia. Dia menganggap kalau ada yang mengkritik, itu lahan dia tuh terganggu. Tempat dia memasok produksi uangnya melalui mesin namanya sedekah. Mesin itu investasi. Mesin itu tahfiz gitu. Ada yang mengganggu ini, dia menganggap itu sebuah lahan dia yang direbut gitu. Kalau kata orang Betawi ini pendaringan dia yang diambil gitu. Maka dia akan menggunakan segala potensi dan daya yang dia miliki untuk menghadapi individu-individu itu. Dan kami ini ya tiap hari siap-siap gitu. Dulu tuh ada itu si Gus Kumis namanya, lapor-lapor itu. Kita nggak tahu tuh bagaimana. Alhamdulillah masih dilindungi gitu. Laporin, dia beranggap satu-satu tuh harus dipenjarain gitu. Dahsyat kan? Jadi inilah salah satu bentuk dari manusia yang mengaku dai, ustadz,
lahan yang dia kumpul itu namanya sedekah. Dan begitu terganggu, dia akan gunakan cara-cara yang disebut itu cara-cara yang mafia gitu, mafioso nih sebenarnya. Ya, itulah yang teman-teman dengar sendiri apa yang dipaparkan oleh Ustadz Tabrani Sabirin. Saya menanggapi satu di sini mengenai apa namanya cerita Pak Ustadz Tabrani mengenai orang yang mensedekahkan mobil kepada Yusuf Mansur, lalu kemudian ketika orang tersebut bangkrut meminjam uang ke Yusuf Mansur, diberi oleh Yusuf Mansur. Dalam video ini kalau yang dimaksud oleh Ustadz Tabrani ini adalah Pak Fatur yang waktu itu kita diwawancara oleh Pak Darso. Dalam wawancara itu Pak Fatur ini tidak mengatakan bahwa tidak menerima duit sama sekali oleh Yusuf Mansur ya. Tidak diberikan, bahasanya di pending lah, nggak punya uang cash lah. Itu saking pelitnya Yusuf Mansur ya. Bahkan orang yang dulu memberinya mobil, yang kemudian belakangan bangkrut, tidak punya duit untuk memisudakan biaya wisuda anaknya, beliau butuh duit 5 juta, itu tidak diberi sama sekali oleh Yusuf Mansur ya teman-teman. Nanti saya akan tampilkan videonya, video wawancara Pak Darso Arif dengan Pak Fatur ya. Pernah nggak Pak Fatur itu mencoba untuk meminta tolong Yusuf Mansur? Pernah. Pernahnya gimana tuh Pak? Kapan itu Pak? Ya, pernahnya kemarin ya sudah 2 bulan saya ke rumahnya. 2 bulan kapan Pak? 2 bulan yang lalu maksudnya? 2 bulan yang lalu, baru aja. Baru aja? Iya. Berarti ini bulan November, Oktober, sekitar bulan September dong Pak? Sekitar bulan September Bapak ke rumahnya? Bulan apa ya kemarin Bu? Ini kan November awal nih Pak? Oh, kelihatannya bulan Juli Pak. Bulan Juli, Bapak Juli, ke rumah Yusuf Mansur di iya, Tangerang Pak? tapi tidak ketemu. Bapak ngapain Pak? Ya saya kan karena saya ini membutuhkan sekali. Membutuhkan apa Pak? Membutuhkan uang, membutuhkan ya solusi untuk supaya bisnis saya itu bisa berkembang. Iya. Karena dia kan di TV, Iya. punya kenalan seperti di perusahaan air minum, Iya. seperti perusahaan sabun. Iya. Nah, itu kan butuhkan kaos promosi, Iya. Sampo. Iya. Padahal saya kemarin dulu bikin sampo Pantene, mengerjakan Iya. dalam seminggu saya kerjakan 10.000 kaos, selesai. Selesai ya? Ada sudah punya bukti. Pikir saya ketemu mau ngobrol-ngobrol, dia punya link, mungkin kan bisa, saya pengen gitu, pengen. Bapak kan ada nomor teleponnya? Gimana? Bapak kan ada nomor telepon Yusuf Mansur? Punya. Nggak nelfon dulu? Ya pun nggak pernah diangkat. Nggak pernah diangkat? Bapak nelfon nggak pernah diangkat? Nggak pernah diangkat. Tapi masuk ya Pak? Ya sebetulnya masuk Pak. Bapak ke rumah dia akhirnya ketemu siapa Pak? Satpam. Satpam? Iya. Dan Satpam di sekolahnya atau di rumahnya Pak? Di rumah. Dan Bapak Saya di sana tidur di masjid. Bapak berapa hari di sana Bapak? Ya 1 malam. Loh Bapak tidur di masjid? Masjid. Bapak ke Satpamnya, Bapak bilang apa Pak? Ya saya mau ketemu. Nah, terus oleh Satpamnya dibilang? Oh ya baru luar kota, nanti kalau subuh pagi ada baru di Palembang. Kalau waktu itu. Iya. Ya. Dan akhirnya Bapak nggak ketemu sama sekali? Ya ketemu sama sekali. Oke. Saya langsung tidur di masjid, karena saya kan ya biasanya kalau ke sana kan tidur di hotel, tidur yang mewah kan dulu kan gitu. Iya. Karena saya sekarang ekonomi seperti terpuruk gini ya tidur di masjid. Di masjid dekat tetangga itu Masjid Baitul Amin apa itu. Iya. Dan Bapak akhirnya pulang nggak sama sekali nggak ketemu? Nggak ketemu saya pagi jam 10 saya pulang, saya ke terminal kan. Iya. Saya beli tiket di sana yang 10 ribuan yang murah karena uang pas-pasan kan gitu. Iya. Oke. Bapak juga tadi bilang bahwa selama dalam tahun 2020 iya. Itu Bapak ada komunikasi dengan Yusuf Mansur via WA? Kalau saya sudah lama tidak komunikasi, karena dulu itu saya kan habis saya hilang, nomornya kehilang, saya minta ke orang. Dapat nomor Yusuf Mansur? Dapat, saya WA ya coba hanya. Kapan Bapak WA Yusuf Mansur itu Pak? Ya WA-nya baru ini, yang tadi saya, yang di sini itu. Sebentar Pak, nomor berapa Bapak tuh? Nomor Yusuf Mansur yang mana ya Bapak WA? Ya nomornya sebentar Pak. Oke, Pak Fatur ini menelpon WA Yusuf Mansur di 08 111 91276 nomornya. Apa yang Bapak WA ke Yusuf Mansur Pak? Atau terus mulai kapan WA-nya tuh? WA-nya saya karena saya pengen ketemu, ya saya telepon udah bisa,
Saya WA. Kapan Bapak WA pertama? Saya WA-nya itu pada 3 Juli 2021, baru-baru aja. Baru-baru apa yang Bapak WA tadi? Saya WA-nya itu ya kita kabar-kabar. Saya dari Solo. Kemarin saya ke rumah jenengan 4 minggu yang lalu. Oh iya. Gitu. Setelah Kan Bapak dari rumah itu ya? belum ada balasan. Ya. Ustadz, ini Fatur Rahman Solo, wali murid Daku Putri Cikarang yang dulu sodakoh mobil Innova, Ya. mau mengajak kerjasama di bidang kaos promosi Ya. dengan kapasitas 100.000 pieces hingga 500.000 pieces. Ya. Saya mampu karena kurang modal bisa kerjasama taat. Ya. Ya gitu. Tanggal berapa tuh Pak? Itu tanggal 5 Juli. 2021. Terus dibalas dia Pak? Belum, Ya. saya 8 Juli WA lagi. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Ya. Tolong dikasih pencerahan tentang usaha saya. Ya. Dicarikan order kaos. Baju apa kumpul apa sepanduk. Saya kerjasama. Di hasil Ustadz karena sekarang terbukti order. Mudah-mudahan ada jalan. Ya. Dibalas? Kan juga. Maaf, barangkali ini maaf baru baca. Ya. Tanggal berapa dibalas? Baca awal itu Pak? Tanggal 8 Juli. Iya. Nah, berarti 3 hari kemudian baru Jam dibalas. jam setengah 4. Ya. Balas siap doa. Ya. Saya masih ingat kan ya tadi kan bilang Nah, kan. berarti dia ingat Bapak ya? Ingat. Ntar kabar-kabar bisa cari peluangnya. Ya. Sejauh ini ekosistem semua tiarap. Nah, kan gitu. Terus ini saya Ustadz, saya bersyukur pada Allah, saya beri kesehatan. Kapan Bapak WA dia lagi tuh? Itu habis Hari dia itu balas. Ya. Yang tiada duanya, cuma saya sedang diuji Allah, Ustadz mudah-mudahan kuat. Allah ngasih lagi rumah, Ya. mobil. Ustadz sekarang sudah kejual, mobil sudah kejual semua Ya. untuk nutup hutang, Ya. semua Ustadz ya. Ya. Dia balas, iya. Ya. Umur dan kesehatan, tahun-tahun pandemi ini sungguh karunia luar biasa. Ibaratnya cukup buat makan aja udah alhamdulillah banget. Ya. Nah, Terus Bapak WA lagi? tanggal 12 Juli. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Sebetulnya ada order untuk kaos promosi yang di TV seperti Ya. sampo Pantene, Iya. weight, kopi, minuman. Ale-ale saya dapat tawaran bisi jagung di Tangerang. Ya. Jumlahnya banyak Ustadz, Ya. 100.000. Cuma saya nggak punya modal. Itu Ya. kemarin saya sudah kerjakan 70.000. Iya. Mas saya kerjakan kaos itu 10.000 pecis. Iya. Cuma jasa gitu ya. Iya. Maklum, mau tak ambil nggak berani kendala Ya. modal, Ya. gitu kan. Iya. Terus Ustadz, kalau diperbolehkan saya dipinjami mobil Bapak minjam mobil ke Sumatera? tanggal Ya. kalau untuk 6 bulan Iya. buat transportasi. Iya. Saya hanya punya kendaraan 1 Vario. Iya. Untuk Vario da- motor maksudnya Pak? Vario motor. Iya. Iya. Mudah-mudahan Allah berjalan yang terbaik Ustadz. Mobil yayasan Ustadz kalau diizinkan motor umum, kan saya bilang Iya, gitu. jadi Bapak ini minjam mobil ke Yusuf Mansur untuk dipakai selama 6 bulan. Terus dijawab Pak? Ustadz, saya telepon bisa. Saya pengen dia telepon dia. Ya. Belum diangkat tanggal 14 Juli. Iya. Balasan dari Ustadz YM, Ya. lagi tiarap semua nih. Oh, lagi tiarap semua ya. Bapak minjam mobil lagi tiarap ya. Dan super berat dengan izin Allah. Iya, iya. Mudah-mudahan tahun 2022 bisa bangkit dan terbang lagi. Lalu membantu Haji Fatur Rahman. Bertahan dulu ya, mudah-mudahan juga masih di tahun 2001 segala tikungan lagi diupayakan. Iya, iya, iya. Siap Ustadz, baru Pak, saja itu kesian banget di Yusuf Mansur tiarap semua itu Pak ya. Ya, dia bilang gitu, saya nggak ngaku- tahu. Iya, dia ngaku bahwa dia Iya, ya. karena Terus, Pak, pandemi. Iya. Tanggal 23 Juli. Iya. Tanggal 20 tadi tanggal 14 Juli ya, Iya. saya pekewo kalau saya WA terus. Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Ya Allah, semoga Ustadz cepat pulih. Ya, kan? Ya. Dari jawaban tadi, dari penyakit segera sembuh, bisa normal lagi. Ya Allah, Ya. berikanlah kekuatan beliau. Angkat penyakitnya, semoga Allah mengabulkan doa hamba. Semoga Ustadz cepat pulih. Amin, ya bilang gitu. Tanggal 28 Nggak dibalas? Juli, belum dibalas. Iya. Assalamualaikum Ustadz, semoga sehat selalu. Dengan rasa hormat, Iya. dengan rasa berat hati, Iya. saya minta bantuan 5 juta. Bapak minjam duit 5 juta ke dia? Iya, untuk bayar wisuda anak kami jurusan Iya. matematika di Universitas Muhammadiyah Malang. Iya. Karena kondisi kami sedang kurang baik. Iya. Semoga jadi amal kebaikan Ustadz. Iya. Dibalas nggak tuh Pak? Saya kasih nomor rekening Oh, BCA, belum dibalas.
Bapak kasih nomor rekeningnya Pak ya? Insya Allah saya akan mengembalikan Ustadz. Ya. Siap diusahakan. Langsung dibalas Langsung ya Pak? dibalas. Ya. Siap diusahakan, tunggu ya. Oke. Akhirnya Motor nuwun Ustadz, Ya. gitu. Jaya kumuh gitu kan. itu tanggal berapa tuh Pak dijanji itu Pak? Tanggal 20 ya tadi ini tanggal 28 28 Juli. 28 Juli 2021 ya. 29 dia Ya. balas. Saya kan bilang sudah Ustadz. Bapak nanya Ya, dia. belum. Oh. Lagi kehabisan cash. Jadi Bapak pinjam uang 5 juta, Yusuf Mansur kehabisan cash ya. Nah, ini lagi kehabisan cash. Iya. Tunggu ya, list-listnya banyak. Hehehe. Sabar ya, segera digeser. Pas putaran berikutnya insya Allah. Siap Ustadz, kan gitu. Iya. Kalau sudah kabar Ustadz, Iya. besok buat bayar anak saya gitu, saya gitu kan. Iya. Ini rekeningnya. Iya. Bapak kasih nomor rekeningnya ya. Masih antri, Masih antri kata Yusuf Mansur ya. dannya masih belum ada. Waduh. Antrian list. Sabar ya. Iya. Mungkin nggak dalam waktu dekat. Berarti masih jauh ini. Tapi udah dimasukin list. Ini Bapak ini minjam 5 juta tapi dijanjikan lagi terus Pak. Iya Pak. Oke ya bilang gitu ya. Tanggal 30 Juli. 30 Juli ya. Ustadz, buat bayar kalau nggak bayar kena DO kan. Ya. Gitu. Saya kan gitu. Anak Bapak ya. Terus jawab apa Pak? Kayaknya baru tengahan Agustus. Gitu. Ya. Maaf ya Ji, lagi emang langka cash. Oh. Mudah-mudahan ada asli semua. Lagi diuji cash. Maksudnya bagaimana ini? Tengah Agustus, jangan tengah Agustus. Ya. Juga janji orang, jangan janji orang. Ya. Maaf ya, begitu ada tar di WA. Ya, kasihan banget ya. 5 juta nggak. Oke Ustadz, 18 Agustus. Ya. Tadi ke Agustus ya. Ya. Assalamualaikum Ustadz, sudah pertengahan Agustus, sudah telepon Ustadz. Ya. Terus dijawabnya? Pertengahan Agustus. Ya. Masih belum. Masih belum juga. Masih belum masuk dananya. Waduh. Insya Allah dah masuk list yang mau disisbukan. Ya. Panjang daftarnya. Ya. Doain masuk ya. Saya juga nunggu. Ya, oke. Siap Ustadz. Ya. Tanggal 29 saya WA lagi Agustus. 29 Agustus ya. Pripun Ustadz kok belum ada ya. Ditunggu-tunggu. Ditunggu-tunggu. Iya. Dibalas kapan tuh Pak? Belum dibalas. Tanggal 6 September. 28 dari 29 Agustus terus 6 September baru Bapak WA lagi. Saya WA lagi. Ya. Ustadz tolong dibantu kalau ada perusahaan besar butuh kaos promosi, misal Coffee with, sampo, Iya. minuman lain saya siap bikin dalam jumlah banyak. Iya. Baju gamis juga siap. Iya. Dibalas dia. Saya balasnya, saya mundur-mundur jadwal ini itu yang cashnya. Iya. Masih ikhtiar. Wow. Uang 5 juta masih ikhtiar. 5 juta masih. Doain ya mudah-mudahan bisa support. Iya. Jifatur Rahman. Iya. Terus semoga terus ya ikhtiar itu ibadah kok. Iya. Jadi amal soleh. Iya. Itu tak ditunjukkan saja. Maksud saya itu mau menunjukkan mana yang punya perusahaan saya tunjukkan. Iya. Pabrik besar di pabrik bisi internasional bisa kerjasama tat yang bisa marketing. Saya kan tidak bisa marketing macam gitu. Saya nggak punya channel jawabnya gitu. Dia Yusuf Mansur ngaku nggak punya Saya channel. nggak punya channel. Oh my god, iya Pak. Seragam Darul Quran Hah? saya bikin Ustadz baju kokonya Ya, Bapak nawarkan itu. ya bikin aja, kita jual bebas aja yuk. Gitu kan. Kalau daku izin punten anak-anak saya juga bayar, nggak ikut campur. Dia tidak ikut campur di sana. Maksud saya mau menawarkan baju di sana. Iya. Saya nggak mau ikut campur. Monggo ke situ Ustadz Jamil. Minta Untuk Bapak yang gitu-gitu suruh ketemu Ustadz Jamil. Untuk yang gitu-gitu. Iya. Sebisa mungkin saya nggak ikutan gini ke pesantren, gini-gini ke pesantren. Iya. Maaf ya, menjaga kemurnian gerakan sedekah saja. Dia hanya mengenai gerakan sedekah tidak ikut campur ke Darul Quran. Tapi kalau mau jualan, saya ikutan jualan bebas aja. Misal kita bikin lalu titip jual ke dalam pondok dan kemana-mana secara bebas, yakin laku juga. Iya. Dia bilang gitu, saya jawab, model seperti apa Tat? Saya kemarin pernah lihat postingan putrinya, dulu pernah beli postingan anaknya ya. Anaknya, putrinya ya? Wirda itu maksudnya Bapak? Ya gitu aja, model mah ya terserah kan begitu ya. Sebentar Pak, Bapak akhirnya
sampai sekarang dari tahun bulan Juli sampai sekarang mobil pinjaman mobil nggak dapat. Uang 5 dapat. juta. Ini. Hah? Ini. Apa tuh, Pak? Masih belum masuk ya? Masih belum masuk dananya. Insya Allah udah masuk list ini dia ya. Iya. Dia dulu kan SWA saya, masih belum masuk dananya. Iya. Pikir saya biar dia itu ingat. Iya, Bapak ingatin dia lagi ya. Itu Ustadz, karena usaha baju kaos lagi sepi, Ustadz minta dikasih order biar jalan lagi kan itu. Oh iya, soal dana masih nyerah. Masih soal dana dia masih menyerah, masih Pak. menyerah. Ya. Tat boleh dipinjami mobil, Tat. Sekarang lagi nggak punya mobil untuk kerja biar jalan, Tat. Ya. Maaf ya Ji, mudah-mudahan nanti bisa bantu. Bismillah 2002 lebih baik. Cair semua, amin. Semangat ya. Maksud janjikan Bapak tahun 2022 baru banyak duit dia, baru Bapak dibantu. Alhamdulillah semoga lancar. Ya. Nah gitu kan. Ya. Saya kan bilang saya juga punya PT. Saya punya PT tapi belum jalan karena tidak ada modal. Iya. Saya sudah jadi, tinggal ambil tat saja, mau bayar PT-nya, saya tidak punya modal. Iya. Saya bilang untuk ikut LPSE, biar saya itu kan ada pesanan. Apa itu LPSE? Pengadaan lelang elektronik. Ya. Sudah saya jalankan, insya Allah. Kemarin ngesup Kemensos. Tahun 2012 kebetulan saya kemarin ke Kemensos, seragam Kemensos, saya yang bikin, training gitu ya. Kapan tuh Bapak bikin? 2018. 2018 ya. Jual bebas aja kayak yang kita omongin. Ya. Produk saya dan kerjaan yang jualan. Ya. Terus ini ya, ini yang penting. Maksud saya itu pinjam mobil mau coba jualan roti bakar. Oh, Bapak pinjam mobil buat jual? Ya juga untuk antar-antar gitu loh. Iya. Saya pancing gitu, mau bikin 4 gerobak dulu, rencana 100 gerobak kalau diijabahi kan gitu. Apa jawabnya, Pak? Ini nggak ada jawabnya. Baru percobaan, hasil lumayan, modal dikit sudah survei, nggak ada. Keren ini ide, dia keren ini ide, maksudnya saya punya ide, dia keren. Salut. Tapi dia nggak ada. Jawabnya nggak ada. Oke. Saya hampir frustasi, Tat, sudah 3 tahun puasa. Ya. Saya dulu 7 tahun riyadah. Ini Bapak yang ngomong? Iya, saya. Ya. Saya putus asa, Tat. Iya. Nah, ini mau roti bakar yang modalnya sedikit, 1 gerobak cuma 2,5 juta. Mau coba 4 biar punya penghasilan harian, Ustadz. Apa Ustadz, listriknya kok lama ya? Pripun Ustadz? Saya mau nagih. Ya. Maksud saya itu dana cash memang lagi susah. Ya. Maaf ya, anggap aja nggak mampu. Itu jawaban Yusuf Mansur apa? Jawabannya Dana cash memang lagi susah. Maaf ya, anggap aja nggak mampu. Maafin. Jadi maksudnya Bapak diminta untuk anggap saja Yusuf Mansur nggak mampu. Nggak mampu. Allah Karim. Ya. Mudah-mudahan Bapak Tulman dapat dari yang lain, jalan lain. Ini WA dari. Iya. Saya jawab oke ya gitu. Berarti Bapak itu oleh Yusuf Mansur dibilang Bapak selama ini kan minta minjam uang, nggak dapat, dia nggak kasih, jadi Bapak diminta untuk anggap saja dia tidak mampu. Tidak mampu. Luar biasa. Sementara Bapak pernah saksikan bahwa ada berita Yusuf Mansur itu membeli saham. Oh pernah. Sampai 80 miliar. Pernah, saya lihat di Google. Ya. Tanu. Yang beli itu ya, saya baca terus. Kok seperti ini kan gitu. Saya sudah. Nah, terus apa yang Bapak rasa begitu Bapak melihat dia membeli saham? Saya juga mengelus dada. Kok seperti itu ya? Apa kita orang hidup? Apa kita itu kan sekarang harus tidak tahu ya. Kita mendapatkan uang itu dari mana dan untuk apa kita kemanakan uang kita. Sekali lagi saya katakan bahwa tidak perlu lagi ada bahasa-bahasa dia inilah, dia itulah, dia ini tokoh lah. Boleh teman-teman lihat akun IG-nya saja. Itu tidak gentle, teman-teman. Itu tidak gentle. Saya cek akun Instagramnya itu komentarnya rata-rata dibatasin semua, dan yang muncul di situ itu rata-rata tidak sampai 100 komentar, bahkan tidak sampai 50 komentar per setiap uploadan Yusuf Mansur ya. Dan di situ yang disimpan, yang disisakan itu komentar-komentar yang bagus-bagus saja, mencitrakan dirinya seolah-olah sedang baik-baik saja, tidak ada masalah, teman-teman. Itu dari situ saja, kalau kita nalar dengan nalar logika kita yang sehat ya, tidak fanatis buta ya, tidak taklid buta, kita sudah bisa berpikir bahwa ada yang tidak beres dari orang ini gitu. Ada yang tidak betul. Kenapa kalau memang merasa tidak melakukan apa-apa, kenapa harus seperti itu? Kenapa komentar-komentar dari netizen itu dibatasin? Dan yang tampil di situ itu komentar yang memuji-muji saja. Memang
Bisalah teman-teman kalau memang cerdas, smart, bisa berpikir realistis lah bagaimana orang yang seperti itu, yang berkelakuan seperti itu teman-teman. Tapi perlu teman-teman ingat bahwa bangkai serapi apapun disembunyikan, yang namanya bangkai itu suatu saat akan tercium juga teman-teman. Dan kita nantikan semoga para teman-teman yang lain tidak lelah dan tidak bosan dalam berusaha hingga kemudian Allah memberikan kemenangan dan membuka masalah ini sebesar-besarnya hingga siapapun yang bersembunyi atas nama agama, siapa yang bersembunyi di balik nama-nama, di balik embel-embel agama, insya Allah Allah akan buka kedoknya sedetil-detilnya, seterang benderang sampai kemudian kita tahu masalah ini, masalah kasus investasi ini siapa yang kemudian berbohong di sini teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya Khalid Al-Walid. See you on the next videos.